Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita sudah ada di dalam bait-Nya. Kembali kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kebaikan-Nya, karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan begitu luar biasa. Apapun yang kita alami, tetap bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita terima, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita, mata rohani kita kepada Dia. Kita mau datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Dia. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu sungguh limpah dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan di pagi yang luar biasa ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami, hati kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami peraskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, syukur bagi-Mu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri,
Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Jemaat saja yang bernyanyi. Haleluya Tuhan. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Sekali lagi, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, karena Engkau Allah kami yang besar. Yesus Tuhan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya.
Engkaulah yang disembah. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Maumu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, haleluya Tuhan. Dengarlah pujian kami semua Tuhan, dengarlah penyembahan kami ini Tuhan. Kami dengan tulus menyembahmu Tuhan, kami dengan sukacita menyembahmu pula Tuhan. Yesus, 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 hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
tetap berdiri, tetap memuji Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang badannya kurang enak, silakan duduk. Kita akan tetap memuji Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara ku tak berlindung, ku mau selalu haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita adalah semua adalah umat pemenang. Kita mau bernyanyi yang lebih semangat lagi bagi umat pemenang. Haleluya. Oleh kuasa darahnya.
lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Kita datang ke hadapan Tuhan saat ini. Kita mau mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau belajar terus tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, agar kehidupan kita hari lepas hari makin mengenal Tuhan, makin bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena dengan mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan genapi satu persatu. Di tengah badai sekalipun, di tengah pergumulan hidup sekalipun, kita terus mau belajar apa? Belajar tentang kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, jalan terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpin
jalaran janganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Yesus kami yang ajaib. Engkau sanggup mengadakan apapun yang kami perlukan Tuhan, tepat menurut waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani pujian ini, kami amini pujian ini Tuhan. Apapun yang terjadi pergumulan kami, harapan kami, Tuhan telah memberikannya, Tuhan telah menyediakannya bagi kami setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Tuhan, kami sudah memuji-Mu Tuhan dengan segala kekuatan kami, dengan segala hati kami, dengan segala ucapan syukur kami, bahkan dengan segala sukacita kami Tuhan. Kami sudah menyembah. Tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu lagi. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapilah Tuhan, berikan kekuatan yang ekstra Tuhan, dan juga pewahyuan-pewahyuan yang baru bagi beliau, sehingga beliau boleh menyampaikan bagi kami semua jemaat di sini. Kami mau membuka telinga kami membuka hati kami, dan berikan kami telinga seorang murid yang mau terus belajar dan mau terus diajar oleh firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang terus mau taat sampai mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut firman-Mu ini. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tatimu. Waktu dan tempat saya serahkan. Haleluya. Satu sukacita untuk bisa kembali lagi bersama-sama dengan Anda, terutama satu sukacita bisa membawakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Nah, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca ayat mas kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Dalam suratan Filipi ini bukan satu-satunya Paulus berbicara tentang tema ini. Paulus berbicara di banyak suratan yang lain. Tapi saya suka dalam Filipi 4 sebab Paulus menekankan berkali-kali tentang pentingnya hal ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Karena Paulus bilang sekali lagi. Karena Paulus yang bilang sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka.
Karena Paulus bilang sekali, silakan duduk. Terima kasih. Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari ini tema ini terasa kurang cocok bagi keluarga dan terutama jemaat yang sementara tentu saja merasa kehilangan dari Bapak Gembala. Tapi saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada setiap kita. Sebab dia berkata, bersukacitalah bukan hanya di waktu senang, tetapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Oleh sebab itu, Anda berkata, sukacita itu tema yang sudah biasa, Pak. Ya, tetapi saya percaya walaupun tema sukacita adalah tema yang sederhana, tetapi tema sukacita adalah tema yang sangat luas. Kenapa sangat luas? Sebab ekspresi dari sukacita itu bisa beragam-ragam dan bisa bermacam-macam. Betul, ketika kita menyanyi dan bermazmur pada Tuhan, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan adalah bagian dari ekspresi sukacita. Waktu Anda memuji dan menyembah seperti hari ini untuk Tuhan, maka pujian dan penyembahan kita pun adalah ekspresi dari sebuah sukacita. Tetapi saya percaya bahwa doa dan mengucap syukur sekalipun adalah ekspresi dari sukacita. Saya percaya bahwa pelayanan, kekudusan, persembahan dapat menjadi ekspresi dari sukacita. Jadi ketika bicara soal sukacita, kita bukan hanya bicara tentang sukacita, tetapi kita bicara tentang pujian, penyembahan, mazmur, nyanyian, ucapan syukur, doa, persembahan, ketaatan, pelayanan, semua aktivitas Anda dan saya yang didasari oleh sukacita karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini saya mencoba untuk membawa pada Anda 3 fungsi kenapa kita harus bersukacita. 3 fungsi bagi seseorang untuk bersukacita. Nah, tanpa berpanjang lebar, nomor 1, fungsi pertama dari sukacita. Sukacita adalah ekspresi atau ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menjaga kita, Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah menyembuhkan kita, Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup Anda dan saya. Sekali lagi, sukacita adalah ekspresi atau ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menolong, Tuhan telah menjaga, Tuhan telah memberkati, Tuhan telah memberi segala sesuatu yang Anda dan saya butuhkan dalam hidup ini. Nomor 2, saya percaya bahwa sukacita adalah senjata peperangan rohani. Sama-sama bilang senjata rohani. Sekali lagi sama-sama bilang senjata rohani. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita umatnya supaya kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Fungsi pertama dari sukacita adalah ucapan apa tadi? Terima kasih. Nomor 2, sukacita adalah senjata peperangan apa tadi? Rohani. Nah, coba Anda lihat dalam Lukas pasal 1, di sana Lukas membandingkan 2 orang. Ada 2 orang yang selalu dibandingkan oleh Lukas. Nomor 1, orang pertama adalah orang yang bernama Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Nomor 2 adalah orang yang bernama Maria, ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya bilang bahwa 2 orang ini diperbandingkan? Sebab dalam Lukas pasal 1 Anda melihat bahwa 2 orang ini didatangi oleh malaikat yang sama. Malaikat Gabriel. Satu kali malaikat Gabriel datang kepada Sakaria, 6 bulan kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria. Yang menarik adalah berita dari malaikat Gabriel ini kepada 2 orang ini adalah berita yang sama. Kepada Sakaria dia berkata, Sakaria, doamu telah dijawab oleh Tuhan, oleh sebab itu engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai anak itu Yohanes. Dialah Yohanes Pembaptis yang kita kenal. 6 bulan kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Gabriel berkata, hai Maria, jangan takut, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Oleh sebab itu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia siapa?
Yesus dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berita malaikat Gabriel pada dua orang ini sama. Mereka sama-sama akan mendapat seorang anak laki-laki. Hanya yang satu akan diberi nama Yohanes, yang lain akan diberi nama Yesus. Anehnya respon dari dua orang ini pun sama. Kalau Anda lihat waktu Sakaria mendengar bahwa dia akan mendapat anak laki-laki, pertanyaan Sakaria kepada malaikat Gabriel adalah, Sakaria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebab istriku sudah terlalu tua, dia sudah menjadi mandul. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketika malaikat Gabriel datang pada Maria dan berkata dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, pertanyaan Maria pada Gabriel, masih ingat? Dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami. Jadi sama-sama bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi yang menarik adalah yang dibandingkan Lukas dalam Lukas pasal 1 dari dua orang ini bukan hanya sampai di sana. Kalau Anda pergi ke Lukas 1 ayat 46 dalam Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Anda akan menemukan perikop di sana, nyanyian pujian Maria. Sebab dalam Lukas 1 ayat 46 Alkitab berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku bermazmur bagi Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku bersuka cita karena Tuhan. Ada nyanyian di situ. Tapi kalau Anda lompat Lukas 1 ayat 67 sampai 68 dan seterusnya, Anda juga akan menemukan perikop yang hampir serupa dengan Lukas 1 ayat 46. Yaitu judul di sana diberi judul oleh LAI, nyanyian pujian Sakaria. Lukas 1 ayat 67 Alkitab berkata, lalu Sakaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan bernubuat sambil berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memasyurkan Tuhan. Jadi ada dua nyanyian dalam Lukas 1. Nyanyian pertama nyanyian Maria, nyanyian kedua nyanyian Sakaria. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Doni, apa perbedaan antara nyanyian Sakaria dan nyanyian Maria? Kemungkinan besar ini jawaban saya. Nyanyian Sakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan setelah semua masalah sudah selesai. Sakaria menyanyi memuji Tuhan ketika anak yang dijanjikan Tuhan itu telah lahir. Berarti janji Allah telah menjadi kenyataan. Nyanyian Sakaria adalah nyanyian ketika semua berkat sudah didapatkan. Pertolongan Tuhan sudah terjadi. Nyanyian Sakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan ketika dia yang tadinya bisu sekarang sudah bisa berbicara. Dengan kata lain, nyanyian Sakaria adalah nyanyian ketika mujizat sudah terjadi. Berkat Tuhan sudah kita alami. Pertolongan Tuhan sudah kita rasakan. Perlindungan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. Nyanyian Sakaria adalah nyanyian setelah kemenangan terjadi. Nyanyian setelah terobosan terjadi. Nyanyian setelah mujizat jadi. Dengan kata lain, nyanyian Sakaria adalah nyanyian sebagai ucapan terima kasih. Fungsi pertama dari sukacita adalah ucapan apa? Terima kasih. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih sebab Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi. Gak ada yang bilang amin dari tadi. Ampunilah mereka ya Tuhan. Lama tidak ketemu, makanya saudara Anda harus ingat, saya adalah pendeta, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Bagaimana dengan nyanyian Maria, Pak? Nyanyian Maria adalah nyanyian yang dinyanyikan sebelum masalah selesai. Anda kok berani bilang Maria punya masalah, Pak Doni? Iya, sebab Maria memang punya masalah. Bagaimana mungkin Maria punya masalah? Dia mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, itu kehormatan besar, sukacita besar. Jangan berpikir demikian.
Anda harus ingat bahwa zaman modern hari ini berbeda dengan zaman dulu. Zaman modern apabila ada perempuan single hamil di luar pernikahan, zaman sekarang sudah lebih permisif, sudah lebih biasa, paling diomongin di belakang. Tetapi Anda tidak akan diapa-apain. Zaman dulu kalau ada wanita single di luar pernikahan kemudian hamil, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Anda lihat kalau Yusuf tidak mengambil Maria menjadi istrinya, maka konsekuensi depan mata adalah Maria akan mati. Seandainya masyarakat hari itu kemudian sekitar Maria menjadi kasihan dengan Maria. Aduh, perempuan masih muda, aduh dia baik sekali, keluarganya baik. Aduh, ini pasti gombal-gombalnya laki-laki. Ya, maafkan bapak-bapak, saya juga bapak soalnya. Ini gara-gara dia terjebak pada gombalan laki-laki. Memang laki-laki dasar mulut buaya. Ya, waktu diajak nerekam. Ya, gara-gara dia, kasihan dia korban. Orang menjadi permisif dengan Maria, membiarkan dia hidup dan tidak dirajam oleh batu. Tapi Anda harus pahami zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang pekerjaan bebas terbuka, baik laki-laki maupun wanita. Tapi ingat zaman dulu, umumnya pekerjaan didominasi oleh kaum pria. Bukan berarti Alkitab tidak berkata bahwa wanita hari itu tidak bekerja. No, wanita bisa bekerja. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dicatat dalam Alkitab yang bisa dikerjakan wanita, umumnya zaman itu bersifat sebagai penghasilan tambahan, penghasilan sampingan. Artinya untuk menghidupi diri sendiri, umumnya bagi seorang wanita single akan sangat sukar, apalagi ngurusi anak. Hidup sendiri saja susah, apalagi hidup anak, itu sulit. Itu sebabnya Maria waktu menerima pesan dari malaikat Gabriel, campur aduk emosi dalam hidupnya. Dia ada dalam kekhawatiran, dia ada dalam ketakutan, dia ada dalam kebimbangan, dia ada dalam keraguan-raguan, dia ada dalam ketidakpastian, dia tidak mengerti apa yang harus dia perbuat. Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah ketidakmengertian apa yang harus dilakukan, Maria mulai memuji Tuhan. Bukan sebagai ucapan terima kasih, tetapi Maria memuji menyembah Tuhan sebab dia tahu sukacita adalah senjata rohani untuk mengalahkan kekhawatiran dalam hidupnya, ketakutan dalam kehidupannya, kebimbangan dalam hidupnya, keraguan-raguan dalam hidupnya. Hari ini kalau Anda datang dengan kebimbangan, hari ini kalau Anda datang dengan ketakutan, kalau hari ini Anda datang dengan kekhawatiran, saran saya sebagai seorang hamba Tuhan, belajar memuji Tuhan di tengah-tengah itu semua. Sebab Anda akan melihat sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda datang sama saya, Pak Pendeta, saya sukar mengampuni orang yang bersalah sama saya. Gara-gara dia saya ada dalam masalah. Bagaimana cara saya bisa mengampuni dia? Salah satu saran saya mungkin adalah belajar mengucap syukur di tengah-tengah masalah. Sebab kalau Anda bisa belajar mengucap syukur di tengah-tengah masalah, maka Anda bisa belajar mengampuni orang yang bikin masalah. Setuju? Sebab kekhawatiran, ketakutan itu bisa dikalahkan lewat sukacita dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah peperangan rohani. Makanya dalam Alkitab kita tidak heran kita menemukan banyak kisah di mana kemenangan diraih lewat puji-pujian. Cerita yang paling terkenal cerita tentang tembok Yeriko. Di mana ketika mereka berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan tembok Yeriko. Apa saran Tuhan? Nomor satu, dia berkata keliling tembok itu 6 hari, 1 hari 1 kali. Pada hari yang ke-7 keliling 7 kali. Tetapi selama 6 hari dan keliling 6 kali pada hari yang ke-7, kamu diam dan tidak boleh berbicara. Tapi pada hari yang ke-7, kali yang ke-7, kamu bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Dan saya percaya waktu mereka bersorak-sorai dengan suara yang paling keras.
Sebab selama 6 hari mereka disuruh diam. Baterainya full charge. Apa artinya disuruh diam? Apa aplikasinya kita disuruh diam? Diam dalam hidup ini seperti Anda disalahpahami oleh orang yang Anda cintai. Anda coba menjelaskan posisi Anda. Tapi orang yang Anda kasih tidak mau mengerti itu semua. Semua penjelasan Anda seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berarti Anda seperti disuruh diam. Diam seperti Anda sementara mengalami ketidakadilan. Anda berseru memohon keadilan kepada pejabat yang bisa memberi keadilan. Tetapi seruan Anda memohon keadilan seakan-akan tidak pernah didengar. Berarti Anda seakan-akan disuruh diam. Keadaan diam seperti Anda berdoa sama Tuhan. Berdoa. Tetapi sampai hari ini Anda belum menemukan Tuhan menjawab doa Anda. Anda seperti hanya berteriak pada langit yang diam. Tapi hari ini kalau keadaan Anda sementara seperti orang yang disuruh diam, Tuhan berkata ada satu rahasia kemenangan bagi Anda. Apa itu? Puji Tuhan. Sebab sorak-sorai, sukacita, penyembahan, pujian adalah senjata peperangan rohani. Itu sebabnya tembok Yeriko diruntuhkan dengan keadaan yang supranatural ajaib. Sebab Tuhan bergerak, berkarya dalam puji-pujian. Bagaimana dengan Paulus dan Silas ketika dilempar dalam penjara? Sepanjang hari mereka sementara dipukul mungkin. Sepanjang hari mereka disiksa. Sore malam hari ketika dimasukkan dalam penjara, Paulus dan Silas berkata, Paulus, mari kita makan banyak, kita istirahat cepat, sebab kemungkinan besar besok kita akan disiksa hal yang sama. Paulus dan Silas malam itu boleh berkata, kita punya alasan untuk bersungut-sungut. Kita punya alasan untuk mengeluh. Kita punya alasan untuk kecewa. Tapi tidak. Alkitab berkata di tengah malam Paulus dan Silas mulai menyanyi memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu belajar nyanyian tengah malam. Apa itu tengah malam? Kalau tidak ada penerangan tengah malam, ada gelap, paling gelap. Anda lihat kiri, kanan, muka, belakang semuanya gelap, tertutup. Tidak tahu apa yang ada di luar sana. Keadaan tengah malam berarti keadaan di mana Anda tidak tahu harus buat apa. Anda tidak mengerti harus mengerjakan apa. Anda tidak tahu harus melakukan apa. Hari ini kehilangan Bapak Gembala, mungkin keluarga sepertinya tidak tahu harus buat apa. Jemaat mungkin sepertinya tidak tahu harus melakukan apa. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Anda sementara mengalami tengah malam. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, bahkan di keadaan tengah malam, belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Nyanyian Paulus dan Silas adalah nyanyian tengah malam. Nyanyian Paulus dan Silas adalah nyanyian Maria. Nyanyian Paulus dan Silas bukan nyanyian mujizat, bukan nyanyian kemenangan, tetapi nyanyian peperangan. Sebab mereka tahu bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Dan waktu mereka menyanyi memuji Tuhan, Tuhan menggoncang seluruh penjara, membukakan segala pintu, melepaskan setiap belenggu. Sebab benar, sungguh benar, ada kuasa dalam puji-pujian. Ada kuasa. Itu mengalahkan sesuatu dalam hati kita yang salah. Oleh sebab itu mari belajar untuk puja-pujian tengah malam. Coba Anda lihat Keluaran pasal 15, Keluaran 15. Keluaran 15 Anda akan temukan sekali lagi ada dua nyanyian di sana. Ada dua nyanyian. Seperti Lukas 1 ada dua nyanyian, Keluaran 15 juga ada dua nyanyian. Lihat Keluaran 15 ayat 1. Keluaran 15 ayat 1. Alkitab berkata begini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel, apa Bapak Ibu? Menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Berarti nyanyian pertama adalah nyanyian Musa. Sebab Musa dan bersama orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Nah mari kita baca yang berbunyi sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya
dilemparkannya ke dalam laut. Nyanyian Musa adalah nyanyian setelah peristiwa Laut Merah terjadi. Setelah semua tentara Fir'aun beserta dengan kereta perang dan kuda-kudanya ditenggelamkan Tuhan dalam laut. Ketika Musa melihat peristiwa itu, Musa menyanyi. Berarti nyanyian Musa sama dengan nyanyian Zakaria. Nyanyian Musa adalah nyanyian ucapan terima kasih. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Tapi lihat Keluaran 15 ayat 21, ada nyanyian kedua. Nyanyian kedua, lihat ayat 21 ayat 21, 1, 2, 3. Dan menyanyilah siapa? Berarti nyanyian kedua nyanyian siapa? Miriam. Nyanyian pertama nyanyian Musa, nyanyian kedua nyanyian Miriam, memimpin mereka sama-sama. Dan menariknya adalah Miriam adalah nama Ibrani buat Maria. Jadi dalam Lukas 1 ada nyanyian Zakaria, nyanyian Maria atau Miriam dalam bahasa Ibrani. Dalam Keluaran 15 ternyata sama. Ada nyanyian Musa sama seperti nyanyian Zakaria. Dan nyanyian kedua adalah nyanyian Miriam atau nyanyian Maria. Nah mari lihat nyanyian Maria. Sama-sama 1, 2, 3. Menyanyilah bagi Tuhan sebab dia tinggi dan luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkan. Bapak Ibu tolong jawab. Menurut Anda. Nyanyian Musa dan nyanyian Miriam beda atau sama? Sama. Sebab kalimatnya sama. Menyanyilah bagi Tuhan sebab dia tinggi dan luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi selama ini saya berpendapat bahwa sebenarnya hanya ada satu nyanyian, bukan dua. Satu, nyanyian Musa. Nyanyian Miriam hanya mengulang apa yang dinyanyikan oleh Musa. Sampai satu kali lihat ayat 20, Keluaran 15 ayat 20, satu kali saya baca Keluaran 15 ayat 20. Keluaran 15 ayat 20 bilang begini. Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, siapa Miriam? Nabiah itu, tunggu. Miriam disebut seorang apa Bapak Ibu? Nabi. Nah ini pemahaman saya tentang Nabi. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang diberi pesan Tuhan, suara Tuhan, penglihatan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Sampai sini Anda setuju? Anda muka bingung, mungkin pagi-pagi, maafkan saya, sudah lama tidak ketemu. Kalau bingung Bapak Ibu, kalau bingung taruh tangan di atas kepala, taruh tangan atas kepala. Gak ada yang taruh tangan atas kepala. Bilang Tuhan tolong ini otak agak encer pagi ini. Pak Doni yang khotbah, pendeta aneh dari dulu dia memang. Oke. Nabi adalah orang hamba Tuhan yang diberi pesan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Sampai sini Anda setuju? Oke. Muka Anda tolong jangan muka bingung. Muka bingung jemaat melemahkan iman pendeta. Tapi kalau Nabi hanya berfungsi menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, maka imam pun bisa menyampaikan firman Tuhan pada umat Tuhan. Setuju? Terus apa beda imam dan Nabi? Nah ini jawaban saya. Nabi ketika menyampaikan firman Tuhan, dia selalu punya pelayanan unik. Umumnya dia punya pelayanan unik yang bernama pelayanan nubuatan. Setuju? Sampai sini? Oke. Mari, kalau Anda bingung sekalipun tolong tersenyum supaya iman saya dikuatkan. Yang membuat Nabi berbeda dengan imam adalah Nabi ketika menyampaikan firman Tuhan selalu dalam bentuk nubuatan. Nubuatan adalah pesan Tuhan, firman Tuhan yang umumnya, tidak selalu, umumnya berhubungan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Sama-sama bilang masa depan. Jadi kalau ada jemaat salah, misalnya ya, di tempat ini ada yang salah, Nabi akan berkata, "Woi, bertobat, kamu salah." Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia akan berkata, "Bertobat, kamu sudah salah." Ini pelayanan Nabi yang unik. Kalau kamu tidak bertobat, maka nanti, nah dia selalu menunjuk begitu. Nanti ini yang akan terjadi dalam hidup. Dia selalu menghubungkan dengan masa yang akan datang. Oh, engkau yang hidup benar, kudus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab sekalipun hari ini, kalau sampai situ, itu imam bisa. Tapi Nabi akan berkata, kalau kamu tetap kuatkan imanmu, maka Tuhan akan, dia selalu menghubungkan dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Sama-sama bilang nubuatan. Oke? Kalau begitu, kalau Miriam disebut nabi, Miriam disebut apa? Nabiah, nabi itu laki-laki, nabiah perempuan. Jadi kalau Miriam disebut nabiah, pertanyaan saya, mana dalam Alkitab ada pelayanan Miriam dalam bentuk nubuatan? Mana catatan dalam Alkitab? Saya sudah coba periksa, ini satu-satunya tempat Miriam disebut nabi. Semoga saya tidak salah. Kalau saya, ampunilah saya. Dalam Alkitab dia disebut nabi satu-satunya tempat ini. Pertanyaan saya, mana pelayanan nubuatan Miriam? Saya tidak temukan. Dan waktu Roh Kudus tunjuk, menurut saya, jangan-jangan ayat 21 adalah bentuk nubuatan Miriam. Ini yang saya mau bilang. Jadi kalau bingung, taruh tangan di atas kepala, minta otak agak encer. Ini tafsiran saya pribadi. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan perceraian, tapi biarlah perbedaan justru mempererat persatuan. Kalau tanggal 14 Februari kemarin ada yang pilih nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Setelah 14 Februari, marilah kembali jadi Indonesia, merdeka. Sudah cocok jadi caleg saya. Jadi nanti 5 tahun lagi saya jadi jurkam. Oh Tuhan sentil. Panggil pendeta, dasar Yunus. No. Ini tafsiran saya. Jangan-jangan lagu yang dinyanyikan Musa sebenarnya bukan berasal dari Musa, tetapi sebenarnya berasal dari Miriam. Ketika Miriam masih muda puluhan tahun yang lalu. Ini tafsiran saya Bapak Ibu ya. Miriam masih muda puluhan tahun yang lalu. Waktu dia masih jaga Musa yang kecil. Anda tahu bukan? Bahwa Musa masa kecil ketika diangkat oleh putri Fir'aun menjadi anaknya. Yang jaga Musa di istana putri Fir'aun adalah mamanya sendiri dan Miriam sang kakak. Jadi waktu Miriam jaga Musa yang masih kecil, Miriam muda menjaga Musa yang masih kecil, ini yang saya percaya. Tuhan pernah memberi penglihatan kepada Miriam. Bahwa lewat Musa anak kecil yang dia jaga, satu kali Tuhan akan pakai dia untuk membebaskan orang Israel. Dan ending dari pembebasan orang Israel dari tanah Mesir adalah ketika tentara Fir'aun mengejar mereka, maka Tuhan akan melemparkan tentara Fir'aun dan seluruh kuda-kuda kereta berperangnya ke dalam laut. Miriam tidak mengerti kapan itu akan terjadi, bagaimana itu akan terjadi. Tetapi supaya Miriam tidak lupa apa yang dia lihat, Miriam mengubah penglihatannya dalam bentuk nyanyian. Dan Miriam waktu menjaga Musa masih kecil, dia mulai menulis nubuatannya dalam sebuah nyanyian. Dan dia berkata, menyanyilah bagi Tuhan, sebab dia tinggi dan luhur, kuda-kuda dan penunggang-penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Itu lagu yang dinyanyikan Miriam waktu dia jaga Musa masih kecil.
Sehingga Musa masih kecil ketika mendengar babysitternya alias kakaknya sendiri waktu menjaga dia, sambil jaga dia nyanyi lagu itu. Itu menjadi nyanyian Musa di masa kecil. Dia menghafal lagu itu tanpa mengerti kenapa lagu itu ada, tanpa memahami kenapa lagu itu tercipta. Sebenarnya lagu itu adalah bagian nubuatan Tuhan kepada Musa. Tapi karena dia tidak mengerti, dia masih kecil, dia hafal. Setelah puluhan tahun lagu itu mungkin terlupakan. Tetapi satu kali ketika dia lihat tentara Firaun dan seluruh barisan tentaranya ditenggelamkan Tuhan dalam Laut Merah, nyanyian masa kecil itu kembali lagi dalam ingatan Musa. Dan Musa mulai menyanyi nyanyian Miriam sebenarnya. Berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab tinggi dan luhur dia, barisan tentara dan kuda penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Saya cuma mau bilang begini, nyanyian Anda dan saya adalah nubuatan untuk masa depan Anda dan saya. Makanya kalau Anda hari ini sementara meneteskan air mata, saran saya belajar menyanyi memuji Tuhan. Sebab hari ini Anda boleh meneteskan air mata, tapi Anda berkata, masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Makanya kalau nyanyi, hari ini Anda boleh nyanyi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jadi hari ini walaupun Anda meneteskan air mata, Anda berkata masa depan saya penuh dengan kemenangan. Jangan hidup sudah susah nyanyi lagu susah. Betapa malang nasibku karena ditinggal Siti, ditinggal Agnes, ditinggal Agus. Susah, masa depan susah. Makanya lagu-lagu orang Kristen adalah lagu-lagu mujizat. Lagu-lagu Kristen adalah lagu-lagu pengharapan. Lagu-lagu Kristen adalah lagu-lagu pertolongan Tuhan. Lagu-lagu Kristen adalah lagu-lagu kebaikan Tuhan. Sebab kita tahu ada kemenangan dalam puji-pujian. Jadi nomor satu kalau Anda diberkati oleh Tuhan, bersukacita. Sebab sukacita ucapan terima kasih. Nomor dua, kalau Anda belum ditolong oleh Tuhan, tetap bersukacita. Sebab sukacita menjadi senjata peperangan rohani. Yang terakhir, nomor tiga, kalau saya sudah doa, saya sudah menyanyi, saya sudah mohon, saya sudah buat ini, Tuhan gak jawab-jawab Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa terus bersukacita? Lihat Nehemia 8 ayat 11, saya tutup sampai di sini. Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Nehemia pasal 8 ayat 11, lalu berkatalah dia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah sama-sama apa? Kudus bagi Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya suka bahasa Inggris terjemahan lama. Dia berkata, the joy of the Lord, sukacita dari Tuhan, it's your strength, adalah kekuatanmu. Bilang sama sebelah, kalau mau kuat. Bilang sama sebelah, kalau mau kuat, bersukacitalah. Bilang sama sebelah, kalau mau kuat, bersukacita. Pak, saya sudah doa dan doa, Tuhan belum jawab. Apakah saya harus terus bersukacita? Terus bersukacita. Sebab sukacita akan memberi kekuatan untuk melewati hari-hari yang paling gelap sekalipun. Segala sesuatu yang memberi kekuatan dalam jiwa Anda lahir dari sukacita. Berarti pengharapan lahir dari sukacita, sebab pengharapan memberi kekuatan. Tetapi pengharapan itu sendiri adalah buah dari sukacita. Sama-sama bilang, pengharapan adalah buah dari sukacita. Sama-sama katakan, sebab pengharapan memberi kekuatan. Matius pasal 26, Matius pasal 21 ayat 16, Matius 21 ayat 16, Matius 21 ayat 16. Anda harus kuat.
Dari mana saya bisa kuat, Pak? Bersukacitalah. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Anak-anak itu berseru, Hosana. Hosana berarti datanglah Mesias, datanglah Sang Raja yang dijanjikan itu, dan tolonglah kami. Itu arti Hosana. Hosana berarti datanglah Mesias dan tolonglah kami. Berarti mereka mengakui bahwa Yesus Mesias. Ahli Taurat tidak suka. Mereka berkata, hei Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak kecil itu. Mereka pikir kamu Mesias. Suruh mereka diam sebab kamu bukan Mesias kan? Tuhan Yesus berkata, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu. Kata Yesus kepada mereka, ya aku dengar. Sama-sama, 1, 2, 3. Belum pernahkah kamu baca? Berarti ini lahir bukan dari mulut Yesus, pikiran Yesus. Ini lahir dari ayat dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Dia berkata, belum pernah kamu baca? Sama-sama, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan, sekali lagi, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lihat sekarang Mazmur 8 ayat 3. Dari mana kalimat itu berasal? Dari Perjanjian Lama, kata Yesus, belum pernahkah kamu baca? Sekarang lihat Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Dia kutip dari Mazmur 8 ayat 3. Sama-sama, 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah kau letakkan dasar. Sebentar. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan. Tunggu dulu. Matius 21 ayat 16. Tuhan Yesus bilang dasar kekuatan. Dia bilang apa? Pujian. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3 bilang itu bukan puji-pujian. Mazmur 8 ayat 3 berkata dasar mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, Tuhan telah memberi dasar kekuatan. Waktu Tuhan Yesus mengutip ayat itu, dia berkata dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, dia tidak bilang kau letakkan dasar kekuatan. Dia berkata engkau telah menyediakan. Kenapa dia mengubah dasar kekuatan menjadi puji-pujian? Gampang, sebab bagi Yesus puji-pujian adalah kekuatan. Anda mau kuat? Bersukacitalah senantiasa. Waktu sudah diberkati, dia menjadi ucapan syukur. Waktu ada dalam masalah, dia menjadi senjata rohani. Tapi kalau Anda doa dan doa, seakan-akan semuanya berlalu begitu saja. Tetap bersukacita, sebab itu akan memberi kekuatan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu Saya tidak tahu apa yang sementara Anda alami, tapi ini yang saya tahu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, apa? Bersukacitalah. Dalam Mazmur 149, Mazmur 149 ada 9 ayat.
Tapi menariknya setiap tokoh Alkitab, pembelajar Alkitab membagi Mazmur 149 menjadi 2 bagian. 5 ayat yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5 bicara tentang pujian. Sementara 3 ayat terakhir, ayat 7, ayat 8, ayat 9 bicara soal kemenangan. Bagaimana mungkin dari pujian berubah menjadi kemenangan? Ayat 6 lah yang menjadi titik transformasi. Ayat 6 lah yang menjadi titik transisinya. Mazmur 149 ayat 6. Kok bisa dari pujian menjadi kemenangan? Ini yang dikatakan oleh Mazmur 149 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah dalam pekerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2. Ayat 6 berkata, setiap kali Anda memuji, mengagungkan Tuhan. Bukan pujian penyesalan, bukan pujian kehancuran, tetapi Anda mengagungkan Tuhan bahkan di tengah-tengah masalah. Alkitab berkata, di tanganmu selalu ada pedang bermata 2. Sebab puji-pujian adalah senjata peperangan rohani. Makanya apapun yang terjadi, mari kita tetap berkata, saya tidak mengerti, tapi saya tahu satu hal, Tuhan Yesus tetap baik. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku selalu ku sembah. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Biarlah firman yang tertabur jatuh di tanah hati yang subur, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Untuk semua kehilangan yang sementara dialami baik oleh keluarga-keluarga besar maupun jemaat, kami terlalu percaya bahwa Engkaulah sumber penghiburan, Engkaulah sumber kekuatan. Oleh sebab itu biarlah firman hari ini kembali ikut berkontribusi dalam pemulihan setiap jemaat, kehilangan keluarga yang ada. Dan kami terlalu percaya Pak Gembala sudah ada dalam segala sukacita yang sempurna bersama dengan Tuhan, yang Dia layani dengan setia sampai akhir hidupnya. Kami terlalu percaya bahwa setiap upah yang Dia kerjakan di muka bumi menjadi bagiannya penuh di sorga. Terima kasih, dan kami percaya bahwa semua doa-doanya, baik untuk keluarga, baik untuk jemaat, dijawab oleh Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya kami terus punya tugas bersukacita meneruskan legasi warisan yang ditaruh oleh Bapak Gembala. Dan kami percaya Yesuslah yang menjadi sumber sukacita kami yang sesungguhnya. Yesuslah kembali lagi menjadi gembala yang paling agung dari segala gembala yang ada. Terima kasih bagi mereka yang hari ini sementara ada dalam kesulitan, mereka yang hari ini ada dalam semua masalah. Tuhan, biarlah kembali lagi kami belajar untuk bersukacita
sukacita. Tidak kehilangan sukacita dalam kehidupan kami, tetapi kami bersukacita untuk melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan, biarlah sukacita mereka hari ini menjadi ucapan syukur, ucapan terima kasih, sebab kembali lagi kami mengakui Tuhan sudah berlaku baik kepada setiap kami. Kami lepaskan kebenaran firman ini di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang memeteraikan setiap kebenaran firman. Terjadilah dalam kehidupan umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya dilawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, saya serahkan pekerjaan saya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita akan menaikkan pujian Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat perjanjian kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saudara Bapak jangan untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat perjanjian kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan untuk kami bisa masuk dalam rumah Tuhan beribadah, menikmati firman-Mu, mengajarkan kami semua untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan kami kehilangan orang yang kami paling kasihi, tapi Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati yang pemain musik, berkati yang sudah mimpin dalam BL. Tuhan campur tangan semuanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan meminjamkan kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak minta pinjaman. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.